Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas mengenai tentang sistem kardiovaskular. Mulai dari apa sih sebenarnya sistem kardiovaskular itu sampai kepada masalah medis umum yang terjadi pada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulis darah yang terdiri dari jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalihkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Fungsi dari kardiovaskular yang pertama, transportasi. Transportasi merupakan pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Kemudian pengangkutan nutrisi, yaitu mengirimkan nutrisi penting seperti glukosa, asam amino, dan lemak ke sel-sel tubuh untuk metabolisme dan energi. Yang ketiga, pengangkutan limbah, membawa limbah metabolik seperti urea dan asam laktat dari sel-sel tubuh ke organ ekskresi seperti ginjal dan hati untuk pengeluaran. Keempat, pengeluaran suhu, mengatur suhu tubuh dengan mendistribusikan panas dari organ dalam ke kulit untuk pengeluaran. Kelima, regulasi tekanan darah, menjaga tekanan darah yang tepat untuk memastikan aliran darah yang cukup ke organ-organ vital. Adapun jenis pembuluh darah, yang pertama yaitu arteri. Arteri memiliki fungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung. Pembuluh darah ini memiliki dinding tebal dan lapisan otot yang membuat darah bergerak. Ukurannya bisa selebar nikel atau sekitar 2 cm dan merupakan jenis pembuluh darah terbesar di dalam tubuh kita. Aorta adalah arteri terbesar di dalam tubuh. Aorta membawa darah dari jantung ke organ. Arteri juga memiliki cabang yang lebih kecil yang disebut arteriol. Baik arteri maupun arteriol berubah ukuran untuk menjaga tingkat tekanan darah kita. Yang kedua ada vena. Vena membawa darah teroksigenasi ke jantung dan seringkali terletak dekat dengan kulit. Jenis pembuluh darah ini tidak memiliki lapisan otot seperti arteri, jadi mereka bergantung pada katup untuk menjaga darah tetap bergerak. Pada awalnya, vena berupa pembuluh darah kecil yang disebut venula, yang kemudian akan berkembang menjadi vena ukuran penuh saat mendekati jantung. Yang ketiga yaitu kapiler. Kapiler adalah jenis pembuluh darah yang menghubungkan arteri ke vena. Mereka bisa sekecil 5 mikrometer yang kurang dari sepertiga lembar rambut. Dinding kapiler hanya setebal 1 sel. Dinding tersebut terbuat dari sel-sel endotel yang memungkinkan oksigen, nutrisi, dan limbah untuk lewat dari sel-sel jaringan. Selanjutnya yaitu anatomi dari jantung. Bisa kita lihat pada gambar, di situ terdapat anatomi jantung dan dari sistem peredaran darah. Yang pertama ada aorta, yang merupakan arteri terbesar dalam tubuh manusia yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Kemudian ada arteri pulmonari yang merupakan pembuluh darah berotot yang membawa darah tidak bermutu dari jantung ke paru-paru untuk dioksidasi dan diberikan oksigen. Kemudian vein pulmonari yang merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru kembali ke jantung. Selanjutnya left atrium yang merupakan ruang kecil yang berada di sisi kiri jantung yang berfungsi sebagai tempat darah yang kaya oksigen dikumpulkan sebelum dipompa ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada mitral valve yang merupakan katup yang terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri yang membantu mengontrol aliran keluar darah dari atrium ke ventrikel.
Selanjutnya ada aortic valve yang merupakan katup yang terletak antara ventrikel kiri dan aorta yang membantu mengontrol aliran darah keluar dari ventrikel ke aorta. Selanjutnya ada left ventricle yang merupakan ruang pada sisi kiri jantung yang berfungsi memompa darah mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya ada right ventricle yang merupakan ruang pada sisi kanan jantung yang berfungsi memompa darah yang kekurangan oksigen ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Selanjutnya ada inferior vena cava yang merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang rendah oksigen dari organ-organ di bagian bawah tubuh ke jantung. Kemudian ada tricuspid valve yang merupakan katup yang terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan yang membantu mengatur aliran darah dari atrium ke ventrikel kanan. Selanjutnya ada pulmonary valve yang merupakan katup yang terletak antara ventrikel kanan dan arteri pulmonari yang membantu mengatur aliran darah keluar dari ventrikel kanan ke arteri pulmonari. Selanjutnya right atrium merupakan ruang yang berada di sisi kanan jantung yang menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui vena-vena. Kemudian yang terakhir ada superior vena cava yang merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang rendah oksigen dari organ-organ di bagian atas tubuh menuju ke jantung. Nah, kemudian sel darah, di mana di sini terdapat 3 macam sel darah, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, eritrosit ini merupakan sel darah merah yang sangat penting untuk makhluk hidup. Sel eritrosit ini juga termasuk ke dalam sel yang terbanyak di dalam tubuh manusia. Dan pembentukan serta pematangan eritrosit di dalam sumsum tulang itu terjadi selama 7 hari. Dalam darah perifer inti umumnya sudah hilang. Kemudian, retikulosit adalah sel eritrosit termuda yang mengandung RNA yang dimana jumlahnya itu cukup untuk menggantikan eritrosit yang telah mati. Nah, kira-kira 10% dari eritrosit dalam darah perifer itu adalah retikulosit. Nah, hal ini hanya 1% dari jumlah jangka hidup eritrosit. Sedangkan panjang masa hidup eritrosit itu setelah pelepasan dari sumsum tulang kurang lebih 120 hari sampai mengalami penuaan dan destruksi. Yang kedua yaitu leukosit, yang dimana leukosit disebut juga sel darah putih. Sel ini memiliki inti tetapi tidak memiliki bentuk sel yang tetap dan tidak berwarna. Mempunyai granula spesifik, inti bentuk bulat seperti ginjal. Sel leukosit mempunyai peranan penting. Leukosit menyediakan pertahanan yang cepat dan kuat terhadap setiap bahan infeksius yang mungkin ada. Leukosit meningkat melebihi 10.000 sel disebut leukositosis. Sedangkan jumlah leukosit yang menurun disebut leukopenia. Yang terakhir yaitu trombosit, yang dimana trombosit ini adalah fragmen sitoplasma megakaryosit yang tidak berinti dan berbentuk di sumsum tulang. Trombosit matang berukuran 2-UM berbentuk cakram bikonveks. Setelah keluar sumsum tulang, sekitar 20-30% trombosit mengalami sekuestrasi di limpa. Jumlah trombosit adalah 150.000 sampai 450.000 sel darah. Masa hidupnya 8-10 hari. Setelah itu keping darah akan dibawa ke limpa untuk dihancurkan. Sisa-sisa sel tersebut akan dimakan oleh makrofag. Fungsi utama trombosit adalah pembentukan sumbatan mekanis selama respon homeostatik normal terhadap luka vaskuler. Trombosit juga penting untuk mempertahankan jaringan apabila terjadi luka. Trombosit ikut serta dalam usaha menutup luka, sehingga tubuh tidak mengalami kehilangan darah dan terlindung dari benda asing. Faktor utama yang dapat mempengaruhi sistem kerja jantung. Aktivitas fisik. Jadi, aktivitas fisik yang teratur
dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Latihan aerobik seperti berjalan, berlari, atau berenang dapat meningkatkan kekuatan jantung, meningkatkan denyut jantung, dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Lalu bagian B, pola makan. Jadi pola makan yang sehat dan seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung dengan makanan yang kaya serat, rendah lemak jenuh, rendah garam, dan kaya akan nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, ikan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga tekanan darah normal dan kadar kolesterol yang sehat. Bagian C, kebiasaan merokok. Jadi kebiasaan merokok adalah faktor resiko utama untuk penyakit jantung. Zat-zat kimia dalam rokok dapat merusak dinding arteri, menyebabkan pembentukan piak yang menyumbat aliran darah ke jantung. Dan dengan berhenti merokok dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Kemudian yang keempat yaitu stres. Stres kronis dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian faktor genetik. Faktor genetik juga dapat mempengaruhi kerja jantung seseorang. Kemudian penyakit penyerta. Penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Kemudian yang terakhir, konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak kesehatan jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Mengkonsumsi alkohol dengan bijak atau menghindari alkohol sepenuhnya dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Kemudian yang terakhir yaitu masalah medis umum pada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular sangat penting dan kompleks. Sistem ini rentan terhadap berbagai kondisi medis. Beberapa di antaranya cukup serius hingga menyebabkan kematian. Masalah kardiovaskular yang paling umum itu meliputi yang pertama coronary artery disease atau penyakit, kemudian aterosklerosis, kemudian kardiomiopati, gagal jantung koroner, peripheral arterial disease, angina, acute coronary syndrome, pulmonary hypertension, penyakit kaluk heart, aritmia jantung, dan yang terakhir itu serangan jantung mendadak. Nah, itu dia materi dari kami mengenai sistem kardiovaskular. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.